Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak? Baik, alhamdulillah. Kalau misalkan teman-teman sehat ya semuanya. Bagaimana? Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Mantap, semangatnya luar biasa. Dan kalau bisa rapikan dulu mejanya, terus samakan dulu arahnya, terus lihat kanan kiri apakah ada sampah atau tidak. Kalau misalkan ada, ambil, silahkan buang dulu keluar. Dan lihat di kolong mejanya, kalau misalkan ada sampah, ambil juga, buang keluar. Oke, kita relax aja ya, tenang, santai. Untuk pembelajaran sejarah tuh kita nggak perlu untuk terlalu tegang, jangan, relax. Karena sejarah tuh kita mengingat kenangan-kenangan masa lalu. Makanya kalau bisa teman-teman harus disiapin dulu bukunya, harus disiapin juga alat tulisnya. Jadi kalau misalkan ada memori-memori yang sangat dibilangnya menarik untuk dicatat, catat saja gitu. Nah, buku sejarahnya udah pada punya kan, buku paket sejarahnya silahkan buka, terus buku LKS-nya silahkan buka. Sebelum masuk ke materi, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan KM untuk memimpin doa. Oke. Baik, terima kasih untuk ketua KM-nya, sangat luar biasa. Sebelum masuk lagi ke materi, Bapak absen dulu. Ini semua hadir atau tidak? Oke, sepertinya harus di absen ya, biar tahu mana nih yang nggak hadir. Oke, Aditya, oke, Adit, oke, ada ya. Bayu, oke, Bianca, oke, Christine, oke, ada ya. Dadan, siap. Muhammad Dinar, oke, ada. Oke, terima kasih. Ini semua hadir. Terima kasih juga buat kalian yang udah bisa berjuang sampai siang hari ini. Karena biasanya gini, mata pelajaran sejarah tuh kadang-kadang ditempatkan di jam rawan lah ya. Kebilangnya itu jam ngantuk, terus teman-teman juga nahan lapar. Nah, makanya sekarang yang ngantuk silahkan ke toilet terlebih dahulu, cuci dulu mukanya. Tapi jangan terlalu lama, ingat, jangan terlalu lama. Jangan sampai ke kantin dulu. Langsung ke sini lagi, udah di toilet. Oke, silahkan. Untuk yang lain udah siap ya? Oke. Untuk pelajaran sekarang, dilihat dari LKS-nya, coba buka, dan juga buku paketnya. Kita akan mempelajari tentang pasca kemerdekaan dan juga kemerdekaan gitu. Ingat ya, jadi kita mempelajari tentang kemerdekaan nih. Berarti ruang lingkupnya sebelum tanggal 17 Agustus 1945 itu proklamasi kemerdekaan, dan juga sesudah kemerdekaan. Kita pelajari bareng-bareng ya. Oke. Sebelumnya ada yang tahu sebelum tanggal 17 Agustus Indonesia lagi ngapain? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke. Silahkan Adit. Oke. Bagus. Betul. Sebelum tanggal 17 Agustus tuh ada waktu dimana Indonesia tuh kekosongan kekuasaan dan disebut sebagai vacuum of power. Ya, kekosongan kekuasaan. Padahal Indonesia pada saat itu sedang dikuasai oleh Jepang. Ya, jadi ada kekosongan kekuasaan akibat dari, ada yang tahu lagi? Oke, bagus, Bayu. Tanggal 6 dan juga 9 itu Nagasaki dan Hiroshima itu dibom. Nah, itu penyebabnya kenapa Jepang memberikan kekosongan kekuasaannya di Indonesia. Sebenarnya bukan karena Jepang meninggalkan Indonesia sebegitu aja, tapi karena melihat negaranya sendiri sudah hancur berantakan, sehingga
orang-orang yang berada di luar negaranya tersebut harus kembali dan harus membangun kembali negara tersebut. Nah, di sanalah Indonesia, tokoh-tokoh yang sangat luar biasa seperti Muhammad Hatta, ada yang tahu? Betul, Soekarno. Ada yang tahu lagi? Siapa? Haji Agus Salim, betul. Tokoh-tokoh ini mereka berjuang untuk mencari jalan bagaimana caranya Indonesia agar bisa merdeka gitu. Makanya tanggal 11 Agustus itu ada beberapa tokoh yang berangkat ke Dalat tuh untuk bertemu dengan Jenderal Terauchi, karena Jepang sudah membicarakan akan memberikan kemerdekaan gitu, akan memberikan kemerdekaan terhadap negara Indonesia, dan dialih-alih oleh bahwa Indonesia tuh saudara Jepang gitu. Jadi ibaratnya tuh Jepang tuh bersaudara lah dengan Indonesia. Namun para golongan muda, oke, ada yang tahu golongan muda siapa aja? Nah, golongan muda tuh Sultan Syahrir, itulah orang-orang yang masih muda dan pengen berjuang untuk negaranya merdeka gitu. Nah, golongan muda terus memberikan dorongan terhadap golongan tua agar Indonesia lebih cepat memerdekakan, dan jangan sampai Indonesia dimerdekakan oleh hadiah gitu, hadiah dari negara lain gitu. Indonesia tuh harus merdeka secara daulat, secara kekuatan sendiri gitu lah. Nah, baik, teman-teman sudah paham lah ya sebelum kemerdekaan itu apa aja, termasuk vacuum of power, terus Nagasaki dan Hiroshima dibom, dan pada akhirnya tanggal 17 itu kemerdekaan gitu ya, diproklamirkan. Karena sesudah, oke, sekarang ngebahas sesudah kemerdekaan, ada yang tahu apa yang diperjuangkan oleh negara gitu, oleh negara untuk memperkuat kedaulatan negaranya sendiri? Ada yang tahu? Oke, silahkan. Oke, Bianca. Oke, betul yang dibicarakan Bianca. Indonesia setelah merdeka tuh banyak perubahan-perubahan gitu ya, termasuk menguatkan kedaulatan negara Indonesianya tersendiri, apalagi banyak pemberontakan, dan bahkan Belanda pun tidak tinggal diam. Mereka masih menginginkan agar Indonesia berada di pangkuan mereka gitu. Jadi Belanda masih tetap berjuang ngambil hak-hak mereka yang dulu direbut oleh negara lain gitu kan. Nah, banyak sekali. Jadi teman-teman silahkan Bapak kasih waktu beberapa menit untuk mencari. Punya handphone kan, kita pergunakan alat-alat media yang sangat luar biasa lah sekarang. Kayak handphone kan bisa searching apa aja. Nah, pergunakan handphonenya dengan baik. Silahkan search apa saja yang dilakukan oleh negara Indonesia setelah kemerdekaan gitu. Baik, ditunggu. Baik, udah ya. Silakan ada yang berani untuk mengucapkan, untuk memberikan apa yang sudah kamu cari, dan silakan kalian bisa melengkapi apa yang ditemukan oleh teman kalian gitu. Oke, silakan. Oke, bagus. Ada yang mau menambahkan? Oke, siap. Mantap, luar biasa. Betul. Jadi setelah kemerdekaan tuh banyak perubahan-perubahan ya, termasuk betul yang tadi dibilang oleh Dadan gitu ya. Dadan bilang kan bahwa setelah kemerdekaan tuh Indonesia banyak berubah dari segi dibilangnya tuh proses kepemimpinannya ataupun karakteristik kepemimpinannya banyak berubah gitu ya, dari mulai parlementer, terus undang-undang pun banyak diamandemen, bahkan pernah berubah dengan nama Republik Indonesia Serikat gitu ya, RIS gitu. Nah, itu kan menyebabkan banyak goncangan-goncangan di dalam negara ini gitu. Bagus, untuk teman-teman semua sudah mengerti mungkin ya tentang pelajaran sejarah kali ini. Saya minta di pertemuan berikutnya kalian masih semangat kayak gini, dan diusahakan kita menghilangkan statement bahwa sejarah itu ngebuat ngantuk ataupun sejarah adalah dongeng. Nah,
Sebenarnya sejarah tuh sebuah kenangan yang harus dikenang gitu kan, momen-momen tertentu, bukan mengenang lagi yang lain gitu kan ya. Bagus. Jadi pertemuan kali ini dicukupkan. Silahkan kalian semua bikin sebuah infografis ataupun kayak apa ya, meme gitu ya. Bikin infografis pasca kemerdekaan, dikirim ke email Bapak. Nanti Bapak share ke grup ya, email Bapaknya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.